Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri, jumpa lagi dengan saya, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Baik Sobat Misteri, pada video kali ini saya akan kembali berbagi cerita misteri kepada Sobat Misteri dimanapun berada. Cerita kali ini datangnya dari Sobat Misteri yang berasal dari daerah Pemalang. Nah, seperti apakah cerita misteri yang akan dibagikan oleh Sobat Misteri dari Pemalang tersebut? Berikut ceritanya. Nah, pengalaman misteri yang dialami oleh teman kita dari Pemalang berawal ketika Mbok Rasmini, dia seorang pedagang di sebuah kantin sekolahan. Nah, pada sore hari itu memang cuaca di sana turun hujan yang sangat lebat dari habis asar sampai sekitar habis isya, sehingga hal tersebut membuat Mbok Rasmini enggan untuk pulang ke rumahnya. Dia memutuskan malam itu untuk menginap atau tidur di kantin sekolah. Memang malam itu Mbok Rasmini tidak tidur sendirian di sekolahan. Dia ditemani oleh penjaga sekolah. Namun biasanya penjaga sekolah itu tidur di ruang kantor, yang mana ruang kantor itu berada di depan sekolah, sedangkan Mbok Rasmini tidur di kantin sekolahan yang letaknya ada di bagian belakang sekolah. Nah, kejadian aneh berawal ketika malam itu Mbok Rasmini tertidur pulas di dalam kantin. Ia terbangun dengan suara benda yang terjatuh, gelontang, seolah-olah ada yang menyenggol benda itu. Benar saja, ketika Mbok Rasmini terbangun dari tidurnya, sementara dalam posisi ia tertidur, dia membuka matanya karena kaget dengan suara itu. Ketika dia membuka matanya, ternyata benar ada benda yang terjatuh, dan di situ terlihat juga ada sosok nenek-nenek yang sedang berjalan. Ia berpikir bahwa benda yang jatuh itu mungkin karena disenggol oleh nenek itu. Lalu dalam posisi dia masih tergeletak tidur, dia membuka matanya sambil mengamati gerak-gerik nenek itu. Ternyata nenek itu berjalan menuju ke arah sumur sekolahan yang tidak jauh dari ruang kantin itu. Melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang berjalan menuju sumur, lalu Mbok Rasmini pun akhirnya bangun. Dia duduk sambil terus mengamati nenek itu. Dan ternyata benar, nenek itu menuju
menuju ke arah sumur. Lalu si Mbok Rasmini tadi mengikuti nenek itu dari belakang. Nah, sesampainya di sumur, nenek itu pun jongkok di pinggiran sumur. Lalu dia cebok menggunakan air yang ada di dalam bak yang ada di sekitar sumur itu. Mbok Rasmini pun menyapa, "Dek, kok gasipmen? Ya ini wis tekan sekolahan. Arep nyopo to, Dik?" Namun sapaan dari Mbok Rasmini tidak dijawab oleh nenek itu. Mbok Rasmini pun mengambil timba, kemudian mengambil air yang ada di dalam sumur. Diisilah bak air itu dengan air sumur. Nah, ketika Mbok Rasmini sedang mengisi bak air, tiba-tiba saja nenek itu pergi meninggalkan Mbok Rasmini tanpa pamit. Dia langsung nyelonong menuju ke kantin, yang kebetulan kantin tersebut berdekatan dengan sebuah kebun yang berisi dengan pohon-pohon besar di situ. Mbok Rasmini pun masih melanjutkan mengambil airnya sampai mengisi bak air sampai penuh. Setelah penuh, akhirnya Mbok Rasmini pun menggunakan air yang ada dalam bak air untuk cuci muka agar dia tidak mengantuk kembali. Setelah itu dia kembali lagi ke kantin. Lalu ditatalah jajanan-jajanan, barang-barang dagangan miliknya. Setelah selesai menata barang dagangan miliknya, dia duduk di atas kursi sambil menunggu kedatangan siswa-siswi di sekolahan. Namun aneh, biasanya ketika Mbok Rasmini itu menata barang dagangannya, tidak lama kemudian pasti akan terdengar suara riuh dari siswa-siswi yang mulai berdatangan. Namun tidak malam itu. Mbok Rasmini sempat menunggu agak lama, hingga akhirnya ia terheran-heran. Loh, suara siswa-siswi kok tidak kunjung terdengar? Sementara memang pada saat itu situasi masih terlihat gelap. Mungkin ia berpikiran bahwa cuaca masih mendung, mengingat kemarin baru diguyur hujan lebat. Nah, untuk memastikan apakah memang cuaca mendung ataukah tidak, akhirnya dia berinisiatif untuk mendatangi penjaga sekolah yang menuju ke arah kantor. Ternyata ketika sampai di kantor, terlihat penjaga sekolah masih tertidur di sana. Lalu dibangunkanlah penjaga itu oleh Mbok Rasmini. "Om, bangun Om. Apa Om tidak membuka pintu gerbang sekolahan?" Penjaga sekolah itu pun terbangun. "Lah ngopo to, Mbok? Lah ya ini kok kon buka gerbang? Wong isih jam 1." Mendengar jawaban penjaga sekolah, Mbok Rasmini pun baru sadar. Loh, isih jam 1 toh? Akhirnya dia melihat ke arah jam. Ternyata benar pada saat itu jam masih menunjukkan pukul 1 malam. Dan terus mau kae sopo toh? Kok ana mbah-mbah melaku neng kantin terus cewek neng sumur? Tanya Mbok Rasmini ke penjaga sekolah. Mendengar cerita itu, penjaga sekolah pun akhirnya terduduk dan kaget. "Sampean ngomong apa toh? Mbah-mbah sing ndi?" tanya penjaga sekolah kepada Mbok Rasmini. Akhirnya Mbok Rasmini pun menceritakan peristiwa yang baru ia alami kepada penjaga sekolah. Setelah bercerita, ternyata memang bahwa penjaga sekolah pun sering diperlihatkan atau sering melihat ada sosok nenek-nenek yang sering berseliweran di tengah malam, yang letaknya ada di sekitar kantin sekolah. Dan penjaga sekolah pun akhirnya menceritakan bahwa nenek itu
adalah sosok gaib. Dia bernama Dijungkir, di mana Dijungkir itu sebenarnya adalah seorang nenek-nenek yang dulu pernah jualan di kantin itu juga. Namun saat ini dia sudah meninggal, dan ketika meninggal, naas jenazahnya yang ada di rumah baru diketahui oleh warga sekitar sudah membusuk di dalam rumahnya, karena setelah ia meninggal tidak ada warga yang mengetahui. Baru setelah 1 minggu kemudian, warga baru menemukan mayat Dijungkir telah meninggal di atas kasur rumahnya. Demikian Sobat Misteri, cerita misteri pada segmen Tari kali ini. Semoga cerita tadi dapat menghibur dan menemani Sobat Misteri malam ini. Sampai jumpa dengan cerita-cerita misteri selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.